teman-teman, dan yang saya hormati Bapak Heri Sildedio Gunardi selaku dosen studi pembangunan berkelanjutan. Saya Regina Avelin dan rekan saya Ayu Indasari akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Ekspor Terhadap Tingkat Kinerja Logistik. Ekspor itu sendiri merupakan sektor yang bisa mengacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan menggunakan perubahan seni manajemen industri analisis yang berasal dari industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Ekspor semakin penting peranannya semenjak adanya perundingan WTO menuju perdagangan global tanpa hambatan atau free market. Kinerja logistik itu sendiri merupakan hasil dari implementasi perusahaan dalam suatu bisnis yang berpengaruh terhadap pengelolaan, pemindahan suatu barang jadi, bahan baku, suku cadang yang berasal dari supplier kepada konsumen atau pelanggan. Kegiatan logistik dilakukan untuk membantu dan mendukung perusahaan dalam meminimalisir segala bentuk resiko dan masalah yang terjadi atau yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa mendatang. Berdasarkan referensi yang saya paparkan tersebut, pada penelitian ini mengambil penelitian dengan topik pengaruh ekspor terhadap tingkat kinerja logistik yang bertujuan agar dapat menjadi referensi tambahan dalam mengatasi tingkat kinerja logistik pada setiap negara yang ada di dunia, memaparkan tingkat perbandingan ekspor barang atau jasa, layanan transportasi, asuransi, dan jasa keuangan. Dikarenakan pengukuran tingkat kinerja dimulai dari visi dan misi perusahaan dalam konsistensi menjalankannya. Selanjutnya, pada review literatur, ada beberapa paper yang kami dapatkan untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian kami. Yang pertama, dampak kinerja logistik terhadap daya saing global dan pendapatan nasional, yang dituliskan oleh Mutiara Sinta Andini pada tahun 2016. Kesimpulannya, pengaruh indeks kinerja logistik terhadap pendapatan nasional (GDP) terbukti signifikan dan berpengaruh nyata yang bernilai positif melalui aspek daya saing global sebagai efek mediator melalui analisis SEM. Pada bab metodologi data, penelitian kami memiliki 5 variabel, yaitu 1 variabel Y, Logistic Performance Index Quality of Trade and Transport, dan 4 variabel independen, yang X pertama export of goods and service, X kedua total debt service, yang ketiga transport service, dan yang keempat insurance and financial service. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel dependent dan 4 variabel independen. Penelitian ini menggunakan data pada variabel dependent dari Sustainable Development Report tahun 2021 dan independen dari World Development Indicators tahun 2019. Teknik analisis pada penelitian kami menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan penjelasan tabel dan grafik yang ada pada penelitian, diolah dengan menggunakan perhitungan ekonometrika. Yang udah dijelasin sebelumnya, kami menggunakan variabel data Y pada tahun 2021. Sedangkan untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 menggunakan data tahun 2019. Nah, berdasarkan persamaan regresi 8 pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa variabel dari X1, X2, X3, dan X4 tidak dapat mempengaruhi variabel Y per kapita secara signifikan dengan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Next. Selanjutnya, nilai p-value pada regresi 8 tabel 2 itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dari X1, X2, X3, dan X4 tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y di negara-negara berpenghasilan tinggi atau high income countries. Next. Selanjutnya, nilai p-value pada model regresi 8 tabel 3 itu lebih besar dari 0,05,
yang berarti bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y per kapita tidak dapat mempengaruhi secara signifikan di negara-negara berpenghasilan rendah atau low income countries. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.